Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita mengaji kitab Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-23 tentang bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dilihat oleh sahabatnya duduk sambil bersandar, baik bersandar ke arah kanan atau ke kiri, bertumpu pada sebuah bantal. Jadi ketika duduk santai istirahat, Rasulullah pernah duduknya bersandar. Karena pada bab 22 dijelaskan tentang kondisi bersandarnya Rasulullah saat duduk, maka bab 23 langsung dibahas bersandarnya Rasulullah ketika berdiri. Sehingga masih ada kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Biasanya orang bersandar ketika berdiri itu, atau dalam posisi berdiri, ketika seseorang merasa sangat lelah ataupun sedang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sulit. Pada saat dia berdiri tidak bisa berdiri secara normal, dia perlu bersandar, apakah kepada benda ataupun kepada seseorang. Hadis ke-135 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya yang utuh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam keadaan sakit, sehingga beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Usamah bin Zaid, yang beliau sering digelar dengan hibbi Rasulillah, anak dari anak kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah. Karena Rasulullah sangat sayang kepada ayahnya Zaid bin Harithah, dan Rasulullah pun sangat sayang kepada Usamah. Jadi Nabi waktu itu bersandar kepada Usamah, sahabat yang masih sangat muda. Beliau saat itu memakai baju qitri, baju yang berasal dari Yaman.
salah satu jenis pakaian dari Yaman. Nabi memakainya, beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya. Nabi berselimut dengan pakaian itu. Fa shalla bihim, kemudian Nabi salat mengimami para sahabat. Jadi dalam hadis ini disebutkan Nabi ketika itu sakit di usia tuanya, dan inilah sakit yang mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ajalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan bersandar kepada sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid, sahabat yang masih sangat muda waktu itu. Kemudian Nabi menghadiri salat bersama para sahabatnya dan mengimami mereka. Ini menunjukkan juga secara tidak langsung betapa pentingnya salat berjamaah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, selama beliau masih mampu, beliau hadir ke rumah Allah untuk berjamaah dan mengimami umatnya, mengimami para sahabat. Kemudian hadis ke-136 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Fadl ibni Abbas. Ini keponakan, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Abbas, Fadl ibni Abbas. Dan ini termasuk Ahlul Bait ini. Di semua anaknya Abu Talib, anaknya Abbas, anaknya Hamzah dari Bani Hashim itu semua Ahlul Bait. Di Ahlul Bait itu bukan hanya keturunan Ali dan Fatimah saja. Keturunan Abbas, keturunan Hamzah, keturunan Abu Talib, ya, yang Muslim tapi ya. Ini adalah orang-orang yang tidak dibenarkan atau tidak dihalalkan makan zakat. Mereka tidak boleh menerima zakat. Ini adalah Ahlul Bait. Fadl ibni Abbas bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Aku pernah masuk dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Kepala Rasulullah waktu itu diikat dengan kain berwarna kuning. Karena Rasulullah sakitnya parah, demamnya tinggi. Jadi demamnya Rasulullah 2 kali demamnya orang biasa itu. Panasnya Rasulullah, suhu badannya melebihi panas badan kita, suhu tubuh kita ketika sakit. 2 kali lebih panas suhu Rasulullah. Karena Rasulullah akan diberikan pahala yang melimpah. Jadi cobaannya juga berat. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam pernyataannya yang sangat terkenal, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat diuji adalah para nabi. Jadi kalau sakitnya para nabi itu melebihi sakit kita. Jadi bukan mudah menjadi seorang nabi, cobaannya berat. Sakratul mautnya pun berat itu. Berat menghadapi cobaan-cobaan yang berat. Karena ujian yang diterima oleh para nabi itu adalah ujian yang tidak sanggup kita pikul. Karena keimanan mereka yang begitu kuat kepada Allah, maka ujiannya pun begitu berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepalanya diikat kain berwarna kuning. Fasallamtu alaih, kata Fadl, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faqal, Nabi kemudian berkata, ya Fadl, wahai Fadl. Kemudian aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Labbaik, jadi kalau orang Arab dipanggil, panggil namanya, wahai fulan, maka jawabannya labbaik. Labbaik ya Ustaz, labbaik ya Syekh, labbaik ya Abi. Kalau bahasa Acehnya 4 lon. Labbaik itu, jadi ketika ada orang manggil, kita menjawab dengan jawaban yang baik. Labbaika ya Rasulullah.
Dan ini kan jadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Arti labbaik itu kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami sudah dipanggil, kami penuhi panggilan undanganmu itu. Labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fadl, "Ushdud bihadhil isabati ra'si." Tolong ikat kepalaku dengan ikatan kepala ini, dengan ikat kepala ini. Qala fa fa'altu. Kemudian Fadl pun melakukannya seperti yang diperintahkan kepadanya. Summa qa'ada fa wada'a kaffahu ala mankibi. Kemudian beliau duduk dan beliau meletakkan tangannya di pundakku. Summa qama. Kemudian Nabi berdiri, bangkit. Fadakhala fil masjid. Kemudian Nabi masuk ke dalam masjid. Nah, jadi yang menjadi fokusnya di sini sesuai dengan judul babnya adalah Nabi bersandar ketika berdiri. Jadi Nabi pernah bersandar kepada Fadl ibni Abbas. Nah, itu saja sebenarnya yang mau disampaikan di dalam hadis ini. Meskipun hadis ini dinilai oleh ulama hadis sanadnya lemah karena di situ ada Atha bin Muslim Al-Khaffaf, seorang perawi yang saduk tapi sering melakukan kesalahan. Juga di situ ada Ja'far bin Burqan, seorang perawi yang saduk. Saduk ini artinya dia orangnya jujur, bagus, akhlaknya baik, ya, tapi dia sering melakukan kesalahan. Jadi kelemahannya dari sisi kekuatan hafalannya itu, bukan dari sisi kepribadiannya. Kepribadiannya tidak ada masalah, tidak cacat. Tapi dari sisi kekuatan hafalannya, memorinya, daya ingatnya itu yang agak lemah, sehingga membuat riwayat ini sedikit bermasalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 hadis saja yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam bab tersebut.